Jami'in ni'ami wal ala ma batana minha wa ma dhahar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jami'i ma nashar wa ala qabihi ma satar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahada irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil khalaiqi wal bashar النور الأزهر والبدر الأنوار وعلى آله وأصحابه الغرار والتابعين لهم وتابعيهم من يومنا هذا إلى يوم المحشر وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا علي يا بر. أما بعد حبايبنا الكرام أساتذتنا الأعزاء حاضرين إخواننا حاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyak nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alangkah banyaknya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan kepada kita. Kita tidak bisa menghitung banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pun juga tidak bisa menghitung banyaknya dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah dosa yang selalu kita lakukan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memutus kebaikan yang diberikannya kepada kita. Allah tidak memutus anugerah yang diberikannya kepada kita. Dengan banyaknya dosa yang kita lakukan dan juga perbuatan yang tidak sepantasnya untuk kita lakukan, namun harapan besar kita insyaallah mudah-mudahan wasilah terbesar baginda Nabi Muhammad SAW, insyaallah kita harapkan semua dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merendahkan nilai istighfar tersebut. Tapi sungguh sekali istighfar dari Rasulullah SAW di barzakhnya lebih bernilai daripada ribuan istighfar kita. Dan itulah yang disabdakan oleh Rasulullah, hidupku lebih baik untuk kalian dan wafatku pun juga baik untuk kalian. Kalau hidupnya Rasulullah baik untuk kita, maka pastinya lebih baik. Tapi kalau wafatnya Rasulullah, semua sahabat heran, gimana ya Rasulullah wafat Anda baik untuk kami? Nabi bersabda, mamati khairun lakum tu'radu a'malukum alayya, dinampakkan amal-amal kalian kepadaku. Kalau aku menemukan yang baik, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau aku menemukan yang tidak baik, aku mohonkan ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Tidak ada jasa yang lebih besar melebihi dari jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini insya Allah membuat senyum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya pastilah adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun ada kebaikan-kebaikan yang nampak, dan itu bukan kebaikan dari kita, tapi kebaikan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bersumber dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali tidak ada nisbat kebaikan kepada diri kita. Semua kebaikan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan adalah mahdul fadl, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari samudra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini semuanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita tidak akan bisa diberi petunjuk atau mendapatkan yang mulia ini kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 40 malam maulid keliling dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid dan lain sebagainya, semuanya adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mannu lillahi wa lirasulih, al-mannu lillahi wa lirasulih, al-mannu lillahi wa lirasulih. Kita tidak membanggakan amal, tapi semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur atas hal tersebut ya ikhwan. Bukan kita mengatakan aku bikin 40 malam, aku bikin sholawat ke sana kemari, aku ramaikan maulid dan lain sebagainya. Tidak ya ikhwan. Sekali lagi tidak ya. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di hari-hari berikutnya 40 malam selesai, tapi tugas kedekatan kepada Rasulullah terus terbuka dengan lebarnya. Pintu untuk lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus terbuka. Yang aktif 40 malam, terbuka pintu untuk lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum aktif atau baru kenal dan lain sebagainya, insya Allah tidak menyia-nyiakan harinya untuk lebih perhatian kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sudah cukup kita banyak ditipu oleh dunia. Sudah cukup kita banyak ditipu oleh setan. Sudah cukup kita banyak ditipu sama teman-teman yang melalaikan. Sudah cukup kita banyak ditipu oleh hawa nafsu kita. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sudah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami arti bahwa kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyarul hadirin, pintunya Rasulullah ini adalah pintu yang orang kalau masuk tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merendahkan berbagai macam pintu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Gal at-turuq ila Allah fi adad anfasil khalaiq. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah nafasnya makhluk. Sangat banyak cara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang diterima, ada yang ditolak. Khusus pintu satu ini. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Dabab ya ikhwan, man dakhal fih ma bayan tarif." Ini pintu wahai saudaraku, siapa yang masuk darinya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Besarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu majelis, Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Saleh bin Hafid memberikan cerita kepada kita bahwa Sayyidina Ali pernah mengatakan kepada penduduk Kufah, "Wahai penduduk Kufah, jangan kalian kawinkan lagi putri-putri kalian sama Hasan putraku. Karena Hasan ini sudah banyak kawin, sudah cukup sudah. Jangan kawin-kawinkan lagi putri-putri kalian sama Hasan putraku." Berdiri satu orang dari kabilah Hamdan. Dia mengatakan, "Amirul Mukminin, kami akan selalu memberikan putri-putri kami kepada Sayyidina Hasan putra Anda. Kalau dia mau ditetapkan, silakan ditetapkan, mau dicerai, silakan dicerai. Kami tidak akan menghalangi kesenangan dan kebahagiaannya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kecintaan tabiin kepada ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib senang dengan ucapan orang ini. Dia mengatakan, "Lau kuntu bawwaban li babi jannatin la qultu li hamdan adkhuluha bisalami." Kalau aku sebagai malaikat Ridwan penjaga pintu surga, aku akan berkata kepada kabilah Hamdan, pertama kali silahkan kalian masuk ke dalam surga. Sayyidi Habib Umar mengatakan, dan kalaupun aku menjadi diperkenankan untuk masukkan orang ke dalam surga, aku bilang kepada kalian semuanya, wahai murid-muridku, silahkan kalian masuk ke dalam surga. Kemudian yang kita ambil dari arti ini, selain dari rahmat yang besar yang dimiliki oleh beliau kepada murid-muridnya, yang kita bayangkan bagaimana rahmatnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kalaulah guru kita seperti itu kepada kita, dan di zaman dulu, di saat masih belum ada Darul Mustafa, yang masih sewa menyewa dan lain sebagainya, beliau sulit masa tersebut. Dalam musim dingin, beliau berikan semua selimut-selimutnya kepada santri-santrinya, sampai putranya sendiri tidak ada selimut di masa musim dingin yang demikian dahsyat pada saat itu. Yang saya bayangkan adalah bagaimana rahmat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Masih berat Anda sholawat kepada Rasulullah? Masih berat Anda berpikir untuk memperjuangkan syariat Rasulullah minimal di rumah tangga Anda sendiri? Ya ikhwan, Rasulullah bersabda, memberikan keyakinan kepada semua kita semuanya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga. Semua umatku akan masuk. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Gak satu orang tanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhal jannah. Yang taat sama aku masuk surga. Perhatikan kalimat, man ata'ani dakhal. Siapa yang taat sama aku dia masuk surga. Wa man asani, Nabi Muhammad tidak berani mengatakan wa man asani dakhalan nar, tidak. Tapi Nabi mengatakan wa man asani faqad aba. Yang maksiat, yang tidak nurut sama aku, dia tidak mau. Meskipun dia tidak mau, aku akan berusaha untuk masuk ke dia dalam surga. Ya ikhwan, rahmat model apa ini? Hah? Kasih sayang yang model apa kayak gini ya ikhwan? Muncul orang akhir zaman berusaha semaksimal mungkin menjauhkan Nabi Muhammad dari umat, menjauhkan umatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bulan Maulid bukan untuk memuliakan Nabi, malah banyak naudzubillah min dzalik berusaha merendahkan kehormatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa tauhid, dengan bahasa akidah, dengan bahasa macam-macam yang mau dibahas. Naudzubillah min dzalik. Umat Islam ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan ada yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakan Rasulullah setinggi-tingginya. Selama Anda tidak berkata Nabi Muhammad anak Tuhan, selesai masalah. Maka ya ikhwan, kita berharap insya Allah selesainya dari Maulid 40 malam ini, insya Allah hati kita bertambah cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, cinta kepada Allah tidak cukup dengan pembuktian hanya dengan mengatakan cinta sama Allah, ibadah, tauhid, akidah, tidak cukup. Harus dibuktikan. Pembuktiannya adalah cinta kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka mustahil satu orang dapat ridhonya Allah sedangkan di hatinya ada kebencian kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang mendapatkan ridha Allah, hatinya ada kebencian kepada seorang wali dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Dalam riwayat, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang menyakiti satu wali dari waliku, maka aku mengumumkan perang dengan dia. Siapa yang bermusuhan dengan satu wali dari waliku, maka aku mengumumkan perang dengan dia. Ini permasalahan berat ya, ikhwan. Ini permasalahan berat ya. Ini jarang dibahas sama orang. Saya tidak merendahkan berbagai macam majelis taklim atau pendidikan dan lain sebagainya pengajian. Namun yang sering saya sampaikan kepada teman-teman majelis, silakan Anda ngaji dimanapun Anda ngaji. Silakan Anda taklim dimanapun Anda taklim. Tapi tolong kasihi hati dan roh Anda untuk bisa merasakan cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, cinta kepada wali min auliyaillah adalah pintu untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hormat kepada wali min auliyaillah adalah pintu untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan sama Ustaz Hakam, disampaikan sama Ustaz Syekh Fariduddin, disampaikan sama yang memberikan Dr. Abdullah Al-Badri, salah satu alumni santri Sayyid Ali Al-Attas dan lain sebagainya. Semuanya adalah bentuk kegembiraan kepada simbolis-simbolis apa yang dicintai oleh para aulia sholihin. Bukan bermaksud kepada, mohon maaf, memuji sosok-sosok tertentu, tidak, wallahi tidak. Tapi kalaupun ada kebaikan, ini adalah benih yang ditumbuhkan atau benih yang ditaruh oleh para aulia sholihin. Maulid ini adalah benih yang ditaruh oleh para aulia sholihin. Cinta kepada para habaib dan asatid adalah benih yang diletakkan oleh guru-guru kita di dalam hati kita. Mudah-mudahan benih ini insya Allah tumbuh subur selalunya insya Allah. Sampai kita hidup cinta kepada para aulia, meninggal dunia cinta kepada para aulia. Ya ikhwan, ini cinta kepada para aulia. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, "Mahabbatuhum dini wa fardi wa urwati wa isnati wa urwati al-wusqa wa afdalu ma indi." Beliau mengatakan, "Mahabbatuhum dini." Cinta kepada orang-orang sholihin adalah agamaku. Dini wa fardi wa sunnati. Farduku, sunnahku terletak pada cinta kepada para aulia sholihin. Wa urwati al-wusqa, dan peganganku yang terkokoh. Wa afdalu ma indi, dan paling afdal yang aku punya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya ratib, punya karangan ratusan karangan, punya murid luar biasa banyaknya. Satu murid aja beliau berani meyakinkan, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau dikatakan oleh gurunya, "Hai Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini muridku dalam fikih, aku berani jamin sama dengan Imam Syafi'i. Aku jamin sama dengan Imam Syafi'i." Salah satu muridnya beliau, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Fatih, dikenal oleh para ulama Hijaz dan juga dijuluki oleh para ulama, disebut dengan nama Allamatud Dunya, yang paling alim sedunia di zamannya. Muridnya bin Abdullah bin Alwi
al-haddad. Ibadahnya banyak, namun beliau mengatakan cinta kepada para orang solehin afdalu ma indi. Yang paling mulia yang aku punya, yang paling tinggi yang aku punya adalah cinta kepada para solehin. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi beliau mengatakan, "Ma sarrani minni siwa hubbi liman ahbabtahum fahumuhumul ahbab." Beliau mengatakan, tidak ada yang membahagiakan hatiku siwa hubbi liman, melebihi dari kecintaanku kepada orang-orang yang dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menggembirakan hatiku. Anda fahamin ucapan orang solehin, Anda fahamin ucapannya orang yang alim, yang soleh, banyak ibadah, banyak amal, banyak ilmu, banyak manfaat, tapi beliau mengatakan masartani minni siwa hubbi liman ahbabtahum fahumuhumul ahbab. Tidak menggembirakan aku yang lebih besar daripada kecintaanku kepada orang-orang yang Engkau cintai, ya Allah. Maka orang yang Engkau cintai, mereka lah orang yang aku cintai. Orang yang Engkau cintai, itulah orang yang aku cinta. Dan ya ikhwan, salah satu orang yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu warḍah. Saya sebut karena subhanallah, malam ini persis di hari ini, semisal tanggal ini wafatnya beliau. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani wafat di Sabtu ba'dal Maghrib, tanggal 10 Rabiul Tsani. Persis seperti malam ini kita mengingat beliau, mudah-mudahan keberkahan beliau sampai juga kepada kita semua insyaallah. Diniatkan untuk cinta kepada para aulia sholihin. Ya ikhwan, ini malam pun anggaplah meskipun apa holnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu arba. Ya ikhwan, ini Syekh Abdul Qadir Jailani yang saya sebut Habib Abdullah bin Abi al-Haddad, Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, para aulia solehin semuanya yang kita sebut, yang kita kenal, yang tidak kita kenal, Anda pahamin, ini semuanya adalah cabang. Ini semuanya adalah cabang. Pokok utamanya adalah baginda Nabi Muhammad. Pokok utamanya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa Anda bayangkan perlunya cemana kita orang menghormati sosok yang semisal ini gitu ya. Kalaulah andaikan ya Rabb, andaikan bahagianya kita tidak Syekh Abdul Qadir Jailani rohnya bisa memandang kita, alangkah senangnya kita di malam hari ini. Rohnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita sebut hadir di majelis ini. Rohnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad yang kita sebut hadir di majelis ini. Rohnya guru-guru kita orang solehin hadir. Gimana senangnya hati kita. Dan bagaimana pula kira-kira kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir. Setiap malam kita menyebut kemuliaannya Rasulullah, keagungan Rasulullah. Apa sih tujuannya? Apa sih muaranya? Muaranya cuma satu. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thamana. Lakinna hubban fis sarairi qad'a limalihi safwati rabbina wa hadana. Katanya Sayyidi Habib Umar bin Affan. Beliau bilang, kalau Allah sudah memuji Nabi Muhammad, apalah arti pujian kita? Kalau Nabi Muhammad sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah arti pujian kita? Tapi kita kepingin lidah kita ingin niru Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak perlu pujian kita, tapi kita kepingin lidah kita memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kerinduan yang ada di dalam hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, alhamdulillah kita dipertemukan karena Rasulullah. Banyak orang bertemu karena nafsu, banyak orang bertemu karena syahwat, banyak orang bertemu karena politik, banyak orang bertemu dengan apapun namanya. Tapi alhamdulillah kita bertemu untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tadi disampaikan juga oleh Ustaz Hakam. Ustaz Hakam ini dari Ponorogo baru tadi datang. Tahu saya di mana Ponorogo? Ujung Jawa Timur kan itu.
Dia datang baru tadi datang dia kepingin untuk hadir di majelis yang mulia semisal ini. Subhanallah, ada keinginan hatinya untuk hadir, bisa hadir. Alhamdulillah. Yang kita kasihan itu adalah yang memahami majelis, yang ngerti maulid, yang ngerti kemuliaan sholawat, dekat sama kita, tapi ego masih besar, nafsu masih kuat, sehingga berat hati masih. Na'udzubillah min dzalik. Beliau mau dari Ponorogo untuk datang, baru datang tadi. Alhamdulillah, insya Allah semua yang datang dari manapun, yang dekat, yang jauh, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wasilah kita adalah wasilah termulia, wasilah yang tertinggi, wasilah tawassul kita adalah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwan, tadi disampaikan mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan lagi, insya Allah. Insya Allah ada pertemuan-pertemuan lagi yang lebih baik, insya Allah. Tapi kalau tidak ada pertemuan lagi, harapan utamanya kita nanti ya ikhwan di akhirat ya. Anda pahamin semua yang dijelasin oleh Allah, Anda baca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, Anda tengok ayat hubungan dengan hari kiamat, semuanya ngeri, semuanya mengerikan. Allah menyebut hari kehancuran, Allah menyebut hari penyesalan, Allah menyebut hari kerugian, Allah menyebut hari kiamat, disebut macam-macam nama dalam Al-Quran, semuanya ngeri, semuanya gak ada yang nyenengkan. Yang nyenengkan cuma satu. Allah menyebut di dalam Al-Quran, yauma la yukhzillahu nabi walladzina ma'ahu, di hari Allah tidak menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang besertanya. Orang-orang yang Allah tidak akan menghinakan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang beserta Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu kita menjadikan oleh Allah orang yang beserta Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita insya Allah orang yang bisa melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bisa mensyiarkan sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang paling beruntung dengan menyertai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik ke dalam sisa umur kita yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat insya Allah kita dan keluarga kita insya Allah bisa kumpul beserta Nabi Muhammad. Istri-istri kita mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah dengan putri-putri Nabi Muhammad. Di saat Sayyidah Fatimah akan melewati Sirat di atas neraka, dipanggil dari bawah arsy, ya ahlal mauqif, wahai penduduk mauqif, wahai penduduk mahsyar, nakisu ru'usakum wa ghaddu absarakum, kalian tundukkan kepala kalian semuanya, kalian pejamkan mata kalian semuanya. Fatimah binti Muhammad satamurru ala sirat, Fatimah putrinya Muhammad akan lewat di sirat. Mudah-mudahan saat lewatnya Sayyidah Fatimah, istri-istri kita, putri-putri kita menyertai beliau. Saat Rasulullah